Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan kembali membahas tentang film Satria Dewa Gatotkaca, terutama untuk karakter Agni. Tapi sebelumnya aku peringatkan, video ini akan mengandung banyak spoiler untuk film Satria Dewa Gatotkaca. So, sekarang kita bahas tentang Agni. Agni ini adalah karakter yang sangat unik. Dia punya latar belakang yang cukup kaya dan sangat penting untuk Satria Dewa Semesta itu sendiri. Karakter Agni ini adalah karakter favoritku nomor 1 di film Satria Dewa Gatotkaca, diperankan oleh aktris cantik Yasmine Napper. Agni ini siapa sih? Agni ini adalah seorang lulusan terbaik di Universitas Batara. Dia diceritakan memiliki kecerdasan yang tinggi, dia bijaksana, dia baik hati, dan dia juga memiliki latar belakang bela diri gitu ya. Agni ini adalah anak dari Profesor Arya. Profesor Arya adalah rektor dari Universitas Batara dan dia juga seorang peneliti yang meneliti sejarah tentang Pandawa dan juga Kurawa. Sementara banyak orang lain berpikir kalau kisah tentang peperangan Pandawa dan juga Kurawa itu adalah dongeng, Profesor Arya justru berpikir kalau itu adalah kisah nyata yang terjadi di masa lalu. Itu bukan dongeng, tapi sejarah umat manusia. Dan itu terjadi jauh ribuan tahun yang lalu. Sementara kita yang ada di dunia sekarang, ini adalah para keturunan dari para Pandawa dan juga para Kurawa. Dia memiliki denah peta tentang persebaran keturunan dari para Pandawa dan juga para Kurawa. Dan dia juga memiliki banyak pusaka yang tersimpan di dalam rumahnya. Ada berbagai macam pusaka yang tersimpan di rumah Profesor Arya. Tentang pusaka-pusaka ini mungkin akan aku jelaskan secara detail di video selanjutnya. Di video ini kita akan fokus ke karakter Agni. Nah, di akhir filmnya, setelah Profesor Arya mati dan semua pertarungan ini sudah selesai, Agni sebagai satu-satunya anak dari Profesor Arya akhirnya menjadi pewaris tunggal dari semua hal yang dimiliki oleh Profesor Arya, seperti dokumen-dokumen rahasia yang ditulis oleh Profesor Arya dan juga semua pusaka yang disimpan oleh Profesor Arya di rumahnya. Semua itu dibersihkan dan dijaga rapat-rapat oleh Agni biar otomatis tidak jatuh ke tangan yang salah. Tapi di akhir filmnya, di penghujung filmnya, dia didatangi oleh banyak petinggi dari Kurawa, termasuk Aswatama yang diperankan oleh Fedi Nuril. Di adegan itu, Aswatama menyapa Agni dengan sangat hormat. Dia bilang, "Perkenalkan, aku adalah putra dari Resi Durna, wahai Putri Kunti, saudara seperjuanganku." Di adegan itu aku udah bener-bener melongo, kaget banget karena aku sama sekali nggak menyangka kalau Agni adalah titisan dari Dewi Kunti. Lalu siapa sih Kunti itu? Kalau dari kisah pewayangan Jawa diceritakan Kunti ini adalah anak dari Basudewa. Dia adalah seorang putri dari kerajaan Kunti dan dia adalah bibi dari Kresna. Dia adalah ibu dari Karna, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Dan dia juga orang yang mengasuh Nakula dan Sadewa. Kalau kita berpikir lagi, secara nggak langsung Kunti ini adalah pusat dari para tokoh penting yang ada di kubu Pandawa. Dia memiliki hubungan darah dengan Kresna, Karna, Arjuna, Yudhistira, Bima, dan dia juga orang yang mengasuh Nakula dan Sadewa. Dia adalah pusat dari semuanya. Jadi agak mengagetkan ketika di film Satria Dewa Gatotkaca terungkap bahwa Agni ternyata adalah titisan dari Kunti. Yang agak aneh juga sih, karena Kunti ini otomatis adalah nenek dari Gatotkaca ya. Sementara kalau di filmnya dia berpacaran dengan Yuda, titisan dari Gatotkaca. Tapi ya itu, yang seperti aku bahas beberapa waktu yang lalu, yang namanya titisan itu acak. Dari segi umur, dari segi keluarga, bahkan jenis kelamin, itu semuanya bisa secara acak. Karena itu cuma titisan, dia bukan lahir kembali reinkarnasi atau apa, itu hanya titisan yang masuk ke badannya gitu loh. Jadi Agni ini bukan Kunti, dia adalah titisan dari Kunti. Begitu juga dengan Yuda, dia bukan Gatotkaca, tapi dia adalah titisan dari Gatotkaca di era modern, seperti itu. So, setelah semuanya diungkap di akhir film itu, kira-kira bagaimana masa depan karakter Agni di Satria Dewa Semesta itu sendiri? Karena sepertinya kalau dari kondisi di akhir film ketika dia digerebek oleh para petinggi Kurawa,
Sepertinya posisinya agak susah ya, karena di rumah itu juga ada banyak sekali pusaka. Di situ ada pusakanya Karna, di situ ada pusakanya Kresna, ada pusakanya Aswatama juga gitu kan. Jadi posisinya Agni agak susah gitu ketika dia digerebek. Kita masih belum tahu. Kalau dari teoriku ya, Kunti ini sepertinya akan menjadi tawanan bagi kelompok Kurawa. Jadi dia akan ditawan, dia akan dipenjara, tapi bukan berarti dia akan dipenjara, dirantai di tempat yang kotor kumuh atau apa. Karena posisi Kunti juga di situ lumayan terhormat. Dia juga ibu dari Karna gitu loh, salah satu kesatria kuat mereka. Otomatis dia akan ditempatkan di sebuah tempat yang mewah, dia akan dihormati, dia akan dianggap luhur dan segala macam. Tapi tetap saja dia ditawan dan tidak boleh keluar. Jadi posisinya itu semacam di sangkar emas gitu loh. Mungkin Gatotkaca akan berusaha menyelamatkan Agni, tapi otomatis susah karena Agni ada di sarang Kurawa gitu kan. Sementara pusaka-pusaka yang disimpan oleh Profesor Arya, sepertinya semuanya akan jatuh ke pihaknya Kurawa juga gitu kan. Tapi kalau menurutku, Agni ini nggak akan selamanya jadi tawanan. Pada satu titik, pasti dia akan dibebaskan oleh Gatotkaca. Dan di titik itulah awal kemenangan bagi kelompok Pandawa. Karena kalau di kisah pewayangan ya, Kunti ini adalah ibu dari para Pandawa. Dia tempat berkumpulnya para Pandawa. Tapi itu kan di kisah pewayangan. Bagaimana di kisah Satria Dewa Semesta? Aku punya teori, kalau posisi Kunti alias Agni akan tetap menjadi tempat berkumpulnya para Pandawa. Dia yang akan mengumpulkan para Pandawa satu persatu. Jadi dia akan menjadi pusatnya, akan menjadi kunci berkumpulnya, bersatunya para Pandawa. Kalau di Marvel itu Nick Fury ya, dia yang akan mengumpulkan jagoan gitu kan. Nah, kalau di Satria Dewa Semesta itu adalah Agni. Dia yang akan mengumpulkan Nakula, Sadewa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Srikandi, dan juga Gatotkaca untuk bersatu membentuk sebuah tim untuk mengalahkan kelompok Kurawa. Itu teoriku untuk saat ini. Kalau teoriku ini bener, artinya Yasmin Nepper akan muncul di setiap film Satria Dewa Semesta karena dia yang akan mengumpulkan semuanya. Otomatis dia akan muncul di film Arjuna, Srikandi, Bima, Yudhistira, dan yang lain-lainnya karena dia adalah tokoh sentral yang akan meyakinkan mereka untuk beralih menjadi jagoan dan berkumpul menjadi satu tim. Sebuah posisi yang sangat penting kalau menurutku ya, dan ini bikin aku seneng banget karena aku suka sama karakter Agni. Jujur aja Agni ini penggerak utamaku untuk bikin tertarik dengan Satria Dewa Semesta. Ini hal tertinggi lah yang bikin aku paling excited sama Satria Dewa Semesta saat ini. Nah, setelah di video ini aku membahas tentang Agni dan juga rahasianya sebagai titisan dari Dewi Kunti, di video selanjutnya aku akan mulai membahas tentang Karna dan juga Arjuna, dan juga teori-teoriku untuk film selanjutnya, yaitu Satria Dewa Arjuna. Tapi video ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.